menjelaskan faktor resiko dan prognosis buruk pada hipertensi. Faktor resiko yang pertama, ras kulit hitam, yang kedua pemuda, ketiga jenis kelamin laki-laki, keempat tekanan diastolik persisten lebih dari 115 mmHg, 5 merokok, 6 diabetes mellitus, 7 hiperkolesterolemia, 8 kegemukan, 9 asupan alkohol yang berlebihan, dan yang terakhir adalah bukti kerusakan organ akhir pada jantung, yaitu pembesaran jantung, kemudian tanda-tanda elektrokardiografi iskemia atau tegangan ventrikel kiri, kemudian infark miokardi, kemudian gagal jantung kongestif. Pada mata yang pertama, eksudat retina dan pendarahan. Yang kedua itu papiledema. Kemudian pada ginjal itu gangguan fungsi ginjal, dan yang terakhir itu pada sistem saraf, yaitu kecelakaan cerebrovaskular. Bahan makanan yang pertama yaitu minyak dan lemak. Porsi hariannya 2-3 penukar, ukuran rumah tangganya 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh minyak sayur, 1 sendok makan mayones rendah lemak atau salad dressing. Yang kedua, suik dan gula. Porsi hariannya 5 penukar atau minggu. Ukuran rumah tangganya 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan jeli atau selai, setengah gelas sorbet gelatin, 1 gelas limonade. Yang ketiga yaitu garam. Porsi hariannya 1 penukar, ukuran rumah tangganya 1 sendok teh kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eating plan. Jenis makanan, gandum, takaran saji per hari 6-8, 1 potong roti, 1 ons sereal kering, 1/2 cangkir matang pasta atau sereal. Yang kedua, sayur mayur 4-5 takaran saji per hari. Porsi 1 kali penyajian, 1 cangkir sayuran berdaun merah, 1/2 cangkir sayuran mentah atau dimasak, 1/2 cangkir jus sayuran. Yang ketiga, buah-buahan 4-5 takaran saji per hari. 1 buah berukuran sedang, 1/4 cangkir buah yang dikeringkan, 1/2 cangkir buah segar atau buah beku atau buah kaleng, 1/2 cangkir jus buah. Susu rendah lemak atau susu tanpa lemak dan produk susu lainnya. Takaran saji per hari 2-3. Porsi 1 kali penyajian, 1 cangkir susu atau yogurt, 1/2 ons keju. Jenis makanan yaitu daging tanpa lemak, unggas, dan ikan. Takaran dalam 1 hari 6 atau kurang dari 6. Takaran 1 kali penyajian yaitu 1 ons daging matang atau unggas dan 1 telur. Jenis makanan selanjutnya yaitu kacang-kacangan, polong-polongan, dan biji-bijian. Takaran dalam 1 hari yaitu 4-5 setiap minggu. Takaran 1 kali penyajian yaitu 1/3 cangkir atau 1,5 ons kacang-kacangan, setengah cangkir polong-polongan matang, 2 sendok makan selai kacang, 2 sendok makan atau 1 ons biji-bijian. Jenis makanan selanjutnya yaitu lemak ikan dan minyak. Takaran dalam 1 hari yaitu 2-3. Takaran 1 kali penyajian yaitu 1 sendok teh stok margarin, 1 sendok teh minyak sayur, 1 sendok makan mayones, 2 sendok makan saus salad. Jenis makanan selanjutnya yaitu gula. Takaran dalam 1 hari yaitu 5 atau kurang per minggu. Takaran 1 kali penyajian yaitu 1 sendok makan gula, 1 sendok makan jeli atau selai, 1 cangkir limonade, setengah cangkir gelatin atau sorbet. Bahan makanan yang diperbolehkan. Contoh bahan makanan yang diperbolehkan seperti beras, ubi, mie, maizena,
hangkui, terigu, gula pasir, kacang-kacangan dan hasil olahnya seperti kacang hijau, kacang merah, kacang kolok, tempe, tahu tawar, dan oncom. Dan yang terakhir, minyak goreng, margarin tanpa garam, sayuran, dan buah-buahan segar. Dan bumbu-bumbu yang dapat digunakan seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, laos, kencur, daun salam, serai, dan lain-lain. Selanjutnya, cara masak yang dianjurkan. Dalam menumis atau memasak, sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung natrium atau garam. Untuk memperbaiki rasa masakan yang tawar, dapat digunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, gula, cuka, kunyit, daun salam, dan asam. Dan menggoreng, menumis, pepes, kukus, atau memanggang juga dapat meninggikan atau menambah rasa masakan sehingga tidak terasa tawar. Di sini saya akan membahas tentang tabel yang berjudul Best Proven Non-Pharmacologic Intervention for Prevention and Treatment of Hypertension, atau tabel yang berjudul intervensi non-farmakologis yang sudah terbukti paling baik untuk pencegahan dan juga pengobatan pada hipertensi. Nah, apa aja? Yang pertama adalah weight loss atau pengurangan berat badan. Intervensi non-farmakologisnya adalah weight atau body fat. Dosnya adalah ideal body weight is best goal, but at least 1 kg reduction in body weight for most adults who are overweight. Expect about 1 mm height atau 1 mmHg for every 1 kg reduction in body weight. Lalu yang kedua adalah healthy diet atau diet sehat. Intervensi non-farmakologisnya adalah DAS, dietary pattern atau pola diet DAS. DAS adalah dietary approach to stop hypertension. Nah, dosnya apa? Dosnya adalah diet rich in fruit, buah-buahan, vegetable, whole grain, low fat dairy product with reduced content of saturated and trans fat. Lalu yang ketiga adalah reduce intake of dietary sodium atau pengurangan asupan sodium. Intervensi non-farmakologisnya adalah dietary sodium. Dosnya adalah kurang dari 1.500 adalah goal yang optimal, akan tetapi sekurang-kurangnya adalah mengurangi 1.000 mg per harinya untuk kebanyakan orang dewasa. Lalu yang keempat yaitu adalah enhance intake of potassium, dietary potassium atau peningkatan asupan potasiumnya. Habis itu intervensi non-farmakologisnya adalah dietary potassium. Dosnya adalah 3.000 sampai 5.000 mg per hari, preferably by consumption of diet rich in potassium. Jadi lebih banyak disukai sama orang-orang yaitu diet yang kaya potasium. Lalu yang kelima adalah physical activity atau aktivitas fisik. Ada 3, yaitu yang pertama adalah aerobik. Nah, aerobik itu dosnya apa? Dosnya adalah 90 sampai 150 menit per minggu. Lalu 65% sampai 75% heart rate reserve. Lalu yang kedua, intervensi yang kedua dari physical activity atau aktivitas fisik yaitu adalah dynamic resistance atau resisten dinamik. Nah, itu dosnya yaitu 90 sampai 150 menit per minggu, lalu 50 sampai 80% satu pengulangan maksimalnya. Lalu 6 kali latihan, 3 set setiap latihan dan 10 kali pengulangan setiap setnya. Lalu intervensi yang ketiga dari aktivitas fisik yaitu isometric resistance. Dosnya apa? Yaitu 4 kali 2 menit
4 kali 2 menit hand grip, lalu 1 menit istirahat. 1 menit istirahat di setiap latihannya, 30% sampai 40% maksimum voluntary construction, lalu 3 exercise tiap minggu, 8 sampai 10 minggu. Lalu yang terakhir adalah moderation in alcohol intake. Itu ada dos intervensi non farmakologiknya adalah alcohol consumption atau konsumsi alkohol. Dosnya adalah individual who drinks alcohol, reduce alkohol atau mengurangi alkohol yaitu yang pertama adalah untuk laki-laki yaitu kurang lebih atau sama dengan 1 gelas sehari dan 2 gelas sehari, sedangkan untuk yang wanita yaitu kurang dari atau sama dengan 2 gelas sehari. Itu.